Oh teman-teman, gue sekarang mau ke kelas. Yuk guys, udah di Grab, udah tinggal jalan menuju tempatnya Apnel. Dia bilang dia mau nunggu di itu apa? Di ujung gang. Tunggu ya. Halo sahabat itu, ketemu lagi. Ini gue udah nyampe loh di tempat ini. Jauh-jauh gue datang dari yang tadi tuh dari awal tuh. Ini sekarang bintang tamu Itos buat kalian. Nih temen gue, Adnil, my friend, my bro. Apa Eki, kabar nih? alhamdulillah. Lu apa kabar? Gue baik-baik aja. Udah lama banget loh kita nggak ketemu ya. Berapa tahun Gua, ya? aduh, berapa tahun deh? Iya pokoknya. Gue yang paling gue inget itu, gue nggak tahu itu yang pertama kali gue ketemu lu apa enggak. Cuma yang paling gue inget gue ketemu lu tuh waktu di Tebet. Di Rusun. Bukan. Oh, ini. Masih ada botol-botol di bawah itu. Botol kecap Iya, gua tahu. di tempat itu. Buyung. Ah, Iya. itu. Pokoknya kalau di Tebet itu paling terkenal tuh. Ah. Tempat itu pasti rame tuh. Ya, Gua oh iya. iya, iya, gua iya. sempet tidur-tidur di situ juga, tapi di tempat sampahnya. Gua waktu itu ketemu lu manggil gua, seingat gua kan. Iya. Nah, bos. Dah. Nggak mau ketemu gue ya, Nggak dalam mau. keadaan kayak gitu ya. Iya. Kita kan Iya. pengen pengobrol sehat ya kan. Iya. Kalau lagi kurang sehat kan nggak ada Agak poinnya gimana ya gitu kan. ya, iya. Kadang nggak ada Nggak yang diingat nggak ada, juga, iya. ya kan. Nggak ada input yang baik lah ya. Oke nih ya. Gimana men kabarnya? Bagus-bagus aja. Oke, Alhamdulillah. yang paling penting sekarang kita sehat. Alhamdulillah kita Iya. udah Gue juga ngelewatin deh. seneng ketemu lo lagi, lo keadaan lo sehat. Alhamdulillah. Wah, seneng banget lah. Sama gue juga. Iya. Seneng lo datang ke sini bawa kabar baik lah. Oke. Dan Iya, ternyata lu kan masih kita- eksis. Iya, lu juga masih eksis ternyata Iya. gitu. Iya. Pas gue lihat di IG lo, wih, Adnil masih bikin gini nih, bikin ini kok. Itu Harus men. iya, itu keren sih kalau menurut gue. Harus. Gue nggak tahu ya. Buat gue energinya di situ soalnya. Iya. Yang ngidupin dalam artian mental semangat kita untuk bisa ngelanjutin apa yang udah kita buat itu ya harus dari situ, Iya. dari yang kita Dan buat. dari diri kita sendiri juga kan. Betul. Maksudnya, ayo tetap bergerak, tetap di track yang emang kita udah kuasain. Kita gitu, udah ya kan? kuasain, kenapa kita Melenceng dari situ. betul. Iya betul. Kalau bukan kita siapa lagi kan? Iyalah. Orang lain pasti banyak sih. Iya. Orang lain sih pasti banyak. Adnil. Nil, Gimana? gue pengen tahu, teman-teman gue justru juga pengen tahu gitu. Masalahnya pengen bertanya untuk sejak kapan sih lo udah tertarik sama musik gitu? Lo masuk ke musik tuh dari kapan sih gitu? Kalau secara profesional yang pasti pas keluarin album pertama ya sama Bass Jam Bass Jam tahun ya. 96. Iya, Tapi kalau awal ketertarikan gua di musik itu dari kecil sih. dari kecil ya. Dari kecil gua nggak pernah ingat kapan. Iya. Cuman gua udah ditanggap dari zaman dulu, dari kecil itu gua udah ditanggap. Walaupun kebiasaan gua itu cuma main gitar di 2 lagu yang gue ingat. 2 lagu itu yang akhirnya, "Nil main gitar dong," gitu kan. Iya. Tangga gua
Akhirnya jadi orang ngeliat lu jadi oh Adnila ini main gitar gitu. Sampai akhirnya perjalanan kesini akhirnya ya gitu. Iya. Cuman yang lucu itu dulu itu 2 lagu itu yang gue inget ya. Lagunya lu tahu lagu Boulevard ya? Never knew, never knew the Ya. fun. Satu lagi itu lagu 3 Malam. Tahu nggak lo? 3 Tiga. malam ku 3 malam itu lagu tahun nggak tahu tahun berapa. Iya sih. Itu gue bisa bawain lagu karena gue bisa chordnya cuman A minor, D minor sama E minor. 3 batu berarti. 3 Chord itu 3 doang. batu 3 namanya. Iya jadi A minor, D minor, E minor. Iya. Itu dong yang gue Iya. bisa. Tapi pada akhirnya dengan itu lo jadi tertarik banget sama gitar kan gitu. Justru Hmm. di kecil tuh gue tertariknya sama drum. Oh, awalnya drum. Karena dulu kan di rumah gue tuh ada alat musik Hah? dan hampir semua kakak gua itu bisa main musik. Hmm. Jadi kalau hari Minggu itu ditaruh alat-alat band di teras, mainlah sama tetangga. Oh. Yang gue tungguin itu kapan drummernya udahan. Karena gue pengen main drum. Lucu juga nih. Karena Jadi kalau main drum yang ada gua nih yang mesti iya, di situ gitu ya. sampai gue tungguin misalnya main drum, gue tungguin aja pinggirnya. Kapan gue main. Gue nggak pernah nungguin gitar. Karena gue pikir gue udah bisa kan. Iya, Gue udah iya, pikir iya. gue udah bisa. Ah itu mentar aja. Itu Gue ntar pengen aja. main drum gitu. Iya, Karena yang- nggak tahu nemuin seru gitu main drum gitu kan. Iya, iya, Mas iya. Eki Yup. ngapain ya gitaris jadi drummer mulu mau jadi Iya. drummer. Jangankan nih lo. Kemarin Randy Gigas juga gitu. Oh iya? Dia sukanya drummer, main drum gitu. Tapi yang lucunya gua dulu SMP ya main drum gua. Oh ya? Nggak tahu ya. Mungkin sih itu natural Iya, ya. natural. Tapi gua ngerasain itu ada baiknya ketika gue bermain gitar. Oh, jadi tempo segala Tempo, macam. ketukan, Iya, bermacam ketukan dan iya. segala macam. Akhirnya Iya. gue, seperti ini karena gue bisa pernah menerapkan di drum itu. Gitu. Oke. Walaupun gue tidak mendalami drum secara benar. Oke. Gitar juga sebenarnya enggak sih. Gue bisa-bisaan aja. Ini bisa-bisaan dia nih. Bisa-bisaan aja gue. Orang aja banyak yang tipu. Oke. Nah, terus lagi untuk masuk di profesional industri waktu pas lo udah masuk di industri, band apa yang pertama yang lo? Di industri itu ya pasti Bass Jam ya. Bass Jam ya. Sebelum itu cuma band SMA gue Bass Jam itu di SMA ya. Terus ya sebelum sama Bass Jam tuh gue udah pernah punya band juga bareng Sigit juga sebenarnya. Jadi gue sama Sigit ngeband di SMA gue. Sigit selain itu punya Bass Jam. Kebetulan karena satu band Sigit suka ngajak dan di Bass Jam juga ada kakak gue. Gitu. Jadi gue suka nongkrong nonton mereka latihan, mereka manggung gue ngikut. Kakak gitu. lo di Bass Jam siapa? Namanya Arif. Dulu dia ikut ngeramein di vokal. Oh gitu. Dia juga sempat bikin lagu di beberapa lagu di album pertama. Album pertamanya Bass Jam. Gitu. Dan akhirnya pada akhirnya di satu ketika gitarisnya Bass Jam yang lama itu E-nya tidak bisa meneruskan, akhirnya gue ditawarkan untuk ganti posisi E-nya karena gue sudah dengan anak-anak itu sudah dekat. Ada kakak gue, ada Sigit, dan gue juga berteman dengan Adon dan BS. Ya udah. Tapi sebentar dulu. Yang gue tahu waktu Bass Jam keluar album pertama itu formatnya emang udah ada lu kan? Udah ada gue. Udah ada lu kan? Jadi gue masuk yang barusan lo ceritain itu sebelum yang keluar album kan? Yes. Oke. Nah, lu berapa album di Bass Jam? 3 album. Nah, album 1, 2, 3. Album 1, 2, 3. Oke, berarti lu juga ikut kontribusi masalah musik atau lagu juga ya? Iya. Oke. Ada di beberapa karena dulu kebanyakan itu
pas di album sampai 3 itu banyak yang kita ngerjainnya bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Jamming lah ya. Jamming, ada yang buat ngumpul-ngumpul kita bikin lagu, ada yang kayak gitu. Ada yang kita nyari tempat di mana. Kayak dulu, terutama di, kalau nggak salah tuh album 2 itu banyak kita, beberapa lagu itu kita dapat pas kita lagi ke Anyar, Oke. kayak gitu lah. Oke. Nah, ini lucu-lucuan, pertanyaan lucu-lucuan. Bayaran pertama lu waktu pas lu ngeband tuh berapa sih? Pertama kali lo terima, ih gue dapet duit nih dari hasil gue ngeband nih. Gitu. Pertama kali dapat duit berapa ya? 25.000 kan? 25.000 ya? 25.000 ya. Itu udah seneng banget ya. Wuh, 25.000 buat gue dulu, Iya. dulu tuh kan, jadi gue bukan dari keluarga yang berlebihan, Iya. dan uang saku pun bukan yang dapat bulanan kayak itu, Iya. enggak gue. Jadi per Iya. hari itu, begitu gue dapat yang kayak gitu-gitu, Nah, berasa orang kaya gue. harus orang kaya ya. Apalagi dengan Bisa cari duit sendiri. seumur itu dan semuda itu waktu itu. Betul. Berarti waktu itu kan lo SMA ya? Kalau SMA. nggak salah ya? SMA. Zaman dulu kan bukan kayak sekarang yang anak-anak itu udah bisa cari duit sendiri ya. Iya. Zaman itu ya, setahu gua. Iya. Ya buat gua sih itu udah luar biasa sih. Iyalah. Dapat 25.000 tuh udah 25.000, iya. Benar. gede banget. Iya. Bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa jajan Bisa ciki jajan. banyak, iya kan? Bisa traktir. Satu orang aja tapi. Nah, Jangan satu orang aja ya. Kebanyak-banyak mah habis. Sama ini nih, itu kan base jam kan di Jakarta tuh. Nah, lu kan emang tinggal di Bogor. Yes. Berarti lu mau nggak mau, lu pulang pergi atau lu emang stay di Jakarta akhirnya? Gua pulang pergi. Pergi lu. Itu yang gue pun akhirnya mikir ya, sempet kepikir, gila ya zaman dulu kok gue mau-mau aja. Cuman gue ketemu alasannya bahwa gue ngelakuin itu karena gue senang musik, senang main musik. Karena gue senang main musik, apa aja gue jalanin. Jadi waktu itu latihan tuh weekend. Latihan tuh di Taman Mini. Gue berangkat, kalau latihan sih masing-masing lah. Cuma waktu ketemu rekaman, itu luar biasa. Luar biasanya. Jadi ketika kan rekaman itu selalu di weekdays. Dan di mana itu lo rekaman waktu itu? Di Studio 15 di Harmoni. Itu Jakarta Pusat. Ya? Jakarta Pusat. Kan? Base jam itu di Pasar Rebo. Ya. Taman Mini situ kan? Iya kan? Nah, gua pulang sekolah ketika besok udah ada hari ini ada jadwal rekaman, gua udah siap-siap pulang sekolah, jalan kaki. Kebenaran sekolah gua di SMA 3 itu dekat sama terminal kan. Jalan kaki ke terminal, kadang bareng Sigit tuh. Terus naik bis sampai gerbang tol Taman Mini. Dari situ turun, dulu kan banyak tuh yang turun sembarangan tuh di gerbang tol kan. Itu salah satunya gua Adon, Sigit, BS itu pelakunya tuh. Mereka semuanya di Bogor ya? Iya kan? Dan yang lucunya, gua nggak pernah ketangkep, nggak pernah ke gap sama satpam. Yang pernah itu Adon. Kalau nggak salah disuruh Scott Jam apa disuruh pusap. Aduh, terus Scott Jam Don, aduh. Ini benar-benar Adon nonton ya, anak-anak suka nonton ya. Itu saking paniknya mereka, ada petugas ya. Mereka akhirnya ngambil jalur ini, gue bodo amat lah. Mau dihukum terserah lah. Berarti Adon doang? Kalau nggak salah Adon sama BS. Kalau nggak salah, saya ingat gue. Akhirnya mereka yang disuruh Scott Jam. Mereka ke kanan karena ngeliat ada satpam. Gue ke kiri, cuma tanya doang. Akhirnya gue lolos kan. Gue nggak disuruh ngapa-ngapain. Perjalanan gue lebih dekat. Mereka udah ke kanan, perjalanan lebih jauh. Disuruh Scott Jam pula. Gila. Aduh. Dari situ, dari gerbang tol masuk ke rumahnya Aris kan, base campnya kan. Terus dari situ kalau kurang lebih jam 2-an, jam 3 tuh udah berangkat ke studio di Harmoni. Situ
ngambil shift 2 kan. Iya shift Malam 2 ya. dong. Iya shift 2 dong. Ya shift 2 berarti Jam dari 6. jam Jam 6. jam Iya, 6. jam 6 sampai jam 1 apa jam 12 gue Iya, lupa waktu iya, itu. jam 12 sama overtime sampai jam 1 lah. Lah, ya, Iya, nah segitu. iya. Dari segitu. Biasanya pulang tuh paling cepet jam 2. Ah, Di, paling cepet. balik lagi ke base camp. Nah, ke base camp dulu. Base camp dulu. Iya. Dari situ nyempetin tidur lah gua. Dan nyempetin tidur kayak jam 4 atau setengah 5 gue bangun, gue berangkat lagi sekolah. Balik lagi sekolah. Nyampe Gokil. sekolah terlambat dong, Iya. suruh lari gua. Lu Suruh lari lapangan. sempet tidur lagi nggak di kelas? Nah ini lucunya, ini lucu nih. Jadi pertama kalau misalkan lolos, kalau nggak lolos nih, gue ketahuan sama guru, lambat, gue nggak boleh masuk kelas. Disuruh lari lapangan berapa kali lah gitu. Lo bayangin udah kurang tidur suruh lari kan. Iya. Dah. Yang kedua, lolos, masuk kelas, itu gue sampai sekarang selalu ingat dan gue makasih banget sama gurunya. Itu gue duduk paling depan kan. Duduk paling depan pelajaran kimia. Aduh. Pagi-pagi kimia, gue tidur. Itu lu kelas berapa tuh waktu itu? Itu kelas 3. Oh, berarti lu A1 Iya. ya? Biologi. Oh, Iya. biologi. A2 berarti. A2. Terus gue tidur, akhirnya gue kebangun kan. Kebangun tuh udah ini. Bangun terus, gue nggak dimarahin gitu kan. Gue nggak dimarahin sama ini. Tadi sama gurunya nggak apa-apa, kesian. Guru lu tahu nggak kalau waktu itu lo emang udah masuk dalam industri? Waktu kalau yang guru yang nyuruh gue lari, itu gue kasih tahu. Kamu ngapain sih telat mulu gitu gini? Pak, saya rekaman. Rekaman apa? Nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Anak SMA rekaman gitu. Rekaman. Di Jakarta pula apa-apaan. Nggak pernah kelihatan kamu ini. Bohong kamu gitu. Emang band apaan nih gitu kan? Nggak ada yang percaya. Dan mungkin selama gue proses itu sampai bener-bener nongol video klip Base Jam itu, nggak ada yang percaya satupun. Kecuali teman dekat. Kecuali teman dekat ya. Iya. So, gue juga kan bukan orang yang koar-koar, gue foto rekaman segala macam. Iya. Gue lebih ke silent sama lebih ke tindakan aja ya. Gue tidak menganggap hal itu spesial. Iya. Gue bukan sombong, cuman itu gue jalani karena gue senang itu aja. Jadi gue tidak menganggap ini yang spesial. Roti. Mantap coy. Ini selain ini ntar bakal banyak iklan. Semoga mereka laku. Mudah-mudahan ada iklan gitu. Iya. Itu sampai lupa gue apa tadi. Lu bukan gue tidak spesial gitu. Karena mungkin passion gue itu melebihi gambaran apa yang gue lakuin itu seperti jadi karena gue seneng jadi mungkin gue jalan aja bahwa itu adalah spesial. Gue nggak ngerasain, gue nggak ngeh kalau emang itu spesial gitu. Kalau dipikir-pikir tahun itu bisa rekaman itu langka kan? Bener kan? Tahun segitu untuk yang bisa rekaman itu gue nggak pernah ngeh. Iya. Alhamdulillah gue nggak ngeh dan nggak pernah kepikiran bisa rekaman juga kan? Nggak pernah kepikiran. Iya. Dan cerita sebelumnya adalah bahwa gua itu pernah cabut dari Base Jam. Pas album berjalan atau sebelum album ada? Sebelum kontrak malah. Sebelum kontrak. Sebelum kontrak album pertama dong. Sebelum kontrak album pertama gue sempat cabut. Dan mungkin jadi ketika akhirnya gue memutuskan untuk oke, gue jalan lagi sama Base Jam, itu tekad gue adalah
gue jalanin ini untuk profesionalisme gue, menghargai kontrak dan menghargai Oke. ini udah. Oke. Jadi tidak ada bayangan apa-apa selain gue harus menuhin kontrak ini. Itu aja gitu. Oke. Nah, itu kan akhirnya album pertama, album kedua, Ya. ya kan? Hmm. Album ketiga. Terus pada akhirnya gue dengar lagi lo hengkang juga dari Bass Jam, ya kan? Ya. Itu kenapa tuh? Maksudnya lo bisa keluar dari Bass Jam? Karena gue pacaran sama Anya. Oh. Gosipnya. Oh. Gue juga baru tahu. Itu gosip Iya, doang. gue Tapi juga itu baru gosip. tahu. Tapi untuk memuaskan orang-orang sampai sekarang penasaran, itu hal yang paling gue sebelit sampai sekarang. Masih ada yang nanya, "Nil, lu kenapa sih keluar dari Bass Jam? Lu pacaran sama Anya ya?" Yang bikin isu itu siapa? Gua nggak tahu. Padahal Atau ada aja. Padahal Anya itu pacarannya sama Sigit. Tapi bukan Sigit Bass Jam. Bukan Sigit Bass Jam. Bukan, Sigit lagi, yang lain lagi. Oh, Sampai oke. akhirnya mereka menikah. Oke. Tapi bukan Sigit Bass Jam. Ya, oke. Gitu. Oke. Jadi Mas Eki kali. Ini Jin Tomang emang suka nyeletuk yang nggak penting ya. Setelah dari Bass Jam, akhirnya lu ngapain? itu gue sempet mau berhenti Dari musik. musik. Karena gini, gue waktu di Bass Jam itu gue pernah ngobrol sama orang label, Mhm. kebenaran deket sama kita ya. Mhm. Deket sama, yang gue inget itu dia sama Anya sama siapa gue lupa. Dia nanya ke gue, "Nih, lu mau ngapain gitu. Ngapain setelah ini?" Gue bilang gue mau berhenti main musik, gue mau kerja kantoran gitu. Karena gue emang yang gue bilang di awal tadi, gue mau menghormati kontrak. Iya. Setelah itu gue selesai, gue cari kerja yang Yang emang belakang iya, meja. belakang meja. Gue waktu itu masih seperti itu. Tapi ada godaan lagi kan, ayo main yuk. Iya. Main, akhirnya gue sempat main waktu itu cover-coveran gitu lah. Cover, Cafe berarti. event? sempat ada yang nawarin, waktu itu nawarin untuk main cafe, cuma gue tolak karena gue nggak kuat untuk nggak menghafal Iya. 40 lagu Iya. dan untuk satu show itu Iya. buat gue nggak mampu, itu Nggak aja mampu, nggak iya. mampu. Terus yang tadi itu karena dulu gue lagi seneng Red Hot, akhirnya gue sempat ya kita jamming sampai akhirnya manggung tuh, manggung di beberapa tempat lah. Ya udah, dari situ ternyata seru gitu kan. Iya. Seru di panggung itu, yang hal yang gue senengin jalan terus. Oke. Sampai akhirnya di satu acara itu yang gue ingat ya, ada Baim sama Dika datang ke acara. Ada band. Oke. Waktu itu datang ke acara, ngobrol lah gue sama mereka, tukeran nomor telepon. Nggak lama gue di kontak. Terus Untuk akhirnya jadi additional playernya. additional, Ada ya. band. Oke. Terus kan gue bingung kan, lah kan ada Baim kan Iya. di situ kan. Ternyata Oh, berarti lu sempet dia ada band ya? sempat ada band, Additional kayaknya sampai 2 tahun. 2 tahun. Oh, lumayan. Kayaknya, juga ya. kayaknya kalau nggak salah. Iya. Akhirnya gue mikir cuman ya maksudnya ada Baim di situ, ngapain ada gua gitu kan. Tapi ya akhirnya latihan diminta untuk datang latihan 2 kali latihan, langsung main. Langsung main. Oke. Cuman yang menyeramkannya waktu itu adalah 2 kali latihan itu, Heeh. 1 kali nggak ada Krishna, Heeh. which is Krishna itu banyak partnya. Partnya banyak. Yang latihan Itu kedua, Yang ambil siapa tuh akhirnya partnya? Kalau emang gak ada Krishna kan? mesti diambil partnya, kan? gitar Bang Baim. Yang kedua nggak ada EL, nggak ada drummer, lu bayangin. Iya.
Jadi nggak ada. Terus akhirnya pakai siapa? Baim juga, Baim bisa main. Baim bisa main drum. Baim Berarti bisa main multi dong ya. Iya, dan gue Oke, kan oke. kebingungan karena gue belum pernah jadi session player kayak gitu kan. Iya. Cuman akhirnya gue cuman ini ngapain gue di sini gitu Tapi kan. itu kan awal dari lo untuk jadi session player. Tuh, Iya dong. Pintu baru nih kebuka nih buat pintu lo. baru ditambah lagi waktu pertama kali manggung, Ah. itu gue inget banget di Sukabumi kan. Ah. Sukabumi kan, akhirnya kan Baim tetap main. Jadi yang gue tahu adalah ada band, Baim nyanyi dan main gitar, Main gitar. plus gue main Plus lo. gitar. Oke. Di show itu satu lagu dilepas, lu main gitar sendiri. Anjir, Lepasin lo. gue kan belum hafal. Udah itu udah pasti partnya beda dong. Untuk partnya Baim sama partnya lu kan beda pasti. Isian lu sama isian Baim kan pasti beda. Gue udah nggak tahu deh. Apa Yang mau penting, nggak mau lu? yang penting hafalan aja gue. Oh. Akhirnya ini chordnya kesini, udah bodo Oke, amat. berarti lebih ke chord ya. Lebih ke Oke, chord. Gue oke. udah nggak peduli lagi Oke. karena buat gue itu udah ngagetin. Iya. Mana di tengah jalan, kalau ada band kan suka ada solo-soloan gitu kan. Iya. Ada Dika solo sama Baim Ya, gitu, pokoknya- mereka main solo-soloan, masuk Nel, Iya. solo-soloan, nggak mau, orang gue masih mikirin lagu yang berikutnya. Iya. Itu namanya main mikir tuh. Iya, gila itu gue nggak tahu nasib gue itu yang nggak tahu lah itu namanya apa, kayak kecebur di satu momen, Situasi ya. dan itu berulang ada di kerjaan berikutnya kayak gitu-gitu terus. Oh gitu. Oh berarti Mungkin- sekarang dari ada band akhirnya itu pintu baru buat lo untuk Yes. jadi additional player yang lain. Nah yang lain ini ada siapa aja tuh? Sempat kalau nggak salah, habis ada band tuh Air, tahu Air band nggak? Tahu gua. Yang beng-beng itu kan, Iya. sampai akhirnya gue bisa kenal beng-beng dan personel pas band. Iya. Terus sempat di Tere, Tere, terus sempat di Audi, Audi. sempat juga gue gantiin Jarwo di Naif. Naif. Itu juga ada ceritanya juga, brengsek juga sih anak-anak Naif tuh. Karena Kenapa? sama juga tuh, gue dikasih materi itu seminggu sebelum. Oke. Ada 16 lagu yang gue ingat. Oke. Dan Ini lu- brengsek dalam arti positif ya? Apa Eh, brengsek dalam arti lo diceburin aja gitu? brengsek lah, bukan brengsek dalam artian mereka nipu, enggak. Enggak, Maksud brengsek kurang ajar aja sih. Iya, iya. Itu gue dikasih materi 16 lagu seminggu sebelum. Yang ngasih ke gue tuh Emil. Oke. Gue tanya, Mil kapan latihan? Ntar gue kontak ya. Oke. Ya udah gue ngapalin dong. Dan gue tuh kan bukan penghafal yang baik. Gue bukan penghafal yang baik. Akhirnya mana lagu Naif itu kan kadang ada yang mirip-mirip ya. Iya. Bisa ketukar-tukar nih, gue repot Iya. nih. Ya udah. Ternyata sampai gue berangkat ketemu di bandara nggak ada latihan. Ya sudah kan. Berarti lo as ngulik dong ya? Nah, Iya kan? nyampe lah waktu itu untuk tour. Akhirnya gue nyampe di bandara, lupa Sumatera mana gue lupa. Akhirnya gue bilang kan ke manajernya dulu si Baja, ya nanti sempetin latihan ya, mumpung mainnya masih besok gitu. Kita cari studio lah, di mana pasti ada studio kecil, nggak apa-apa. Dia jawabannya apa? Kata siapa lu mainnya besok? Ntar malam. Jebakan Batman lagi dong. Akhirnya gue bilang, ya udahlah please latihan sedikit aja Oke. pas cek sound. Ya udah Iya. ntar gue atur oke. Datang, terus akhirnya kan cek sound jam sekian siang tuh. Nah. Datang lah cek sound, yang datang cuma Pepeng. Terus gue tanya, Peng yang lain mana Peng? Kita rapat drum doang dong berarti. Gue tanya, Peng yang lain mana Peng? Sama manajernya kemana? Lagi ke radio Nil. Brengsek nggak? Promo ya. Lagi promo. Terus gue yang, terus gimana dong nasib gue? Ya udah nggak apa, ntar gue ajarin. Gini nih,
percuma apa yang gue bilang, percuma, ada lu juga ngapain gue latihan berdua doang sama lu. Berarti nggak latihan juga. Nggak gitu. latihan juga, ada additional keyboardnya ada. Itu juga sama brengseknya, kurang ajarnya juga. Akhirnya udahlah bodo amat lah. Manggung nih, kan lu songlist kan pakai kertas kan tuh. Iya. Songlist pakai kertas taruh bawah kan. Itu gue tahu, cuman ya itu tadi gue suka ketukar, ini lagu yang mana sih gitu kan, ini intronya yang mana gitu kan. Lagi gue mikir kayak gitu, tiba-tiba misalnya lagu abis nih, Doaga, gue masih lagu yang mana ini bang? Langsung blank. Mana abis itu nggak tahu entah gue tendang apa gimana, songlistnya hilang. Hilang. Aduh. Sebelah gue ada keyboardis, Ah, gue tanya lagunya apa nih? Dia sampai gini, dia tutupin songlistnya, dia sambil main. Lu dikerjain dong namanya. Ini satu band brengsek semua. Maksud gue ada yang kayak gitu ya. Maksudnya kayaknya nggak jarang di band-band lain, di artis lain yang sampai membiarkan session player itu terlandar seperti itu. Yang ada digojlok sampai bisa, sampai bener gitu kan. Ini enggak loh. Gila ya. Tapi itu keseruan sih. Keseruan, Iya, dan keseruan. gue memaklumi itu karena itu naif. Iya. Dan gue sangat terhibur dengan perjalanan tur bareng mereka itu yang isinya cuma ketawa mulu. Sepanjang tur, kalau nggak salah sama Elemen juga deh waktu Sama itu. Elemen juga. Oke. Sama Begitu Freddy gila, juga ya. sama Freddy juga. Nah, dari Naif terus lo ke BCL. Sempat BCL, ada sih yang sekali dua kali, maksudnya yang enggak ini sempat juga ada kayak. Ya pokoknya lo Adalah. di dalam dunia additional player, session player, lo inilah intens lah di situ ya dengan beberapa artis ya kan. Nah, Yang gue bingung itu, gue dibilang gitaris sejuta band, padahal gue mainnya cuma dikit sih. Cuma mungkin muka gue nongol mulu kali ya. mungkin. Kalau Mungkin misalnya karena ada, lo ganteng, Nil. Iya. enggak, soalnya gini, kalau ketemu, apalagi kalau di acara festival yang rame-rame kayak gitu, Iya. lu lagi, bukan gue lagi, emang artisnya aja yang dipanggil mulu. Kalau gue mah kagak. 4L lo lagi. Oke. Terus terakhir itu gue lihat lo acaranya waktu itu acara TV Indosiar ya. Evo. Ya. Ya. Waktu itu kan Betul. reinkarnasi kan. Inkarnasi sama Programnya. abang lo. Iya, sama bang gue juga. Uh, Nah itu akhirnya bikin Evo kan. yes. Itu berapa lama tuh? Maksudnya untuk Evo sampai sekarang masih atau enggak? Kalau dibilang masih itu masih. Tapi dibilang enggak ya enggak. Tapi kalau dibilang enggak dengan secara resmi atau kesepakatan enggak ada. Ada juga. Cuman Iya. mungkin semuanya sudah menganggap itu enggak ada. Oh. Jadi Dengan ya kesibukannya masing-masing. dengan kesibukannya masing-masing, jadi sudah dianggap enggak inilah. Nah, Cuman ini, buat gue itu aja. iya. Ini lagi nih yang gue pengen tahu dan teman-teman juga pengen tahu gitu, maksudnya titik terendah lo itu kapan? Pas gue sakit. Pas lo sakit. Lo sakit Jadi apa gue sih? tahu ya. Ini lo sakit apa? Ini kenapa gue pakai kacamata? Iya. Karena mata gue sudah tidak normal seperti mata orang yang kebanyakan. Hmm. Kenapa gue pakai kacamata? Gue bukan mau menutupi kekurangan gue, tapi gue tidak pengen mengganggu kenyamanan orang lain melihat gue. Gitu. Iya. Sebenarnya sih ya, gue kemana-mana nggak pakai begini. Cuma Biasa kalau aja, pakai kacamata biasa aja. pakai kacamata biasa aja. Cuman gue nggak pengen mengganggu yang lu sebagai host dan orang sebagai penonton. Oke. Gitu. Oke. Jadi titik terendah gue itu adalah ketika mata gue divonis kena glaukoma. Glaukoma itu yang waktu itu gue tidak menyangka dan gue tidak pernah mengira ada penyakit itu. Dan akhirnya gue tahu itu 2012, tapi akhirnya kondisi makin menurun di 2014. Dan akhirnya gue memutuskan untuk operasi. Operasi itu untuk memutus Biar nggak lebih penurunan, iya, untuk biar nggak lebih drop tapi lagi. kondisi terakhir adalah ya kondisi setelah Yang operasi terakhir itu. itu iya.
Jadi itu salah satu momen, sebenarnya sih bukan momen terendah gue juga. Ya, ini bisa dibilang momen terendah ya, karena gue ngerasanya ya ada sesuatu yang sudah tidak bisa gue manfaatkan eh, dengan baik secara normal. Itu diambil dari gua, tapi jadinya ya gimana sih, tapi akhirnya gue bersyukurnya bukan kuping gue yang kena, karena Karena kalau kuping lo kena, lo udah nggak bisa bikin apa-apa lagi. betul. Iya. Jadi bukan gua menyepelekan penyakit Iya. gua Iya. dan bersyukur kayak orang Indonesia ada untung yang enggak. Iya. Tapi akhirnya gua berserah diri Iya. di momen-momen itu, salah satu momen terendah gue yang akhirnya ya udah, kalau emang ini maunya Tuhan ya udah. Tapi kalau dari sisi lainnya, titik terberat terendah itu ya ketika banyak dikecewakan di musik ya, Oh. di dunia entertain ini. Oke. Itu yang akhirnya gue bikin jadi kayak banyak Kayak lo agak udah- rebel Iya. untuk ngadepin banyak pihak gitu. Oke. Gitu. Itu jadi traumatis lo nggak sih kayak gitu jadinya? Jadi akhirnya lo milih Skeptis ya? Iya, skeptis. Berarti Setuju. gue bikin sendiri, gue masukin ini sendiri. Akhirnya jadi gitu kan? Jadi gue sih mudah-mudahan ini cuma terjadi sama gue dan mungkin ada beberapa orang, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi sama orang-orang lain. Jadi ini bukan gue sok ngebongkar kebobrokan ya, tapi emang banyak orang brengsek di musik. Gitu ya? Kok kayaknya gue Sangat setuju ya sama lo ya? banyak, sangat banyak, dan salah satu orang yang tahu persis brengsek seperti apa adalah lo. Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Mau gue yang buka atau lo yang buka? Ngopi aja dulu deh. Nih, lu mendingan lu bakar rokok deh daripada lu ngomong macem-macem lah. Bakar rokok dulu lah. Nggak apa, gue santai kok. Lalu? Jadi di musik itu gue banyak nggak sering lah, tapi bisa gue bilang beberapa kali gue dikecewakan oleh beberapa pihak di musik, entah itu pelaku bisnisnya, entah pelaku musisinya, banyak. Dan itu adalah balik lagi ke masalah respect. Yang gue pikir di dunia musik itu, di dunia seni itu adalah orang-orang yang sangat respect dengan profesi ini. Yang gue pikir seni itu adalah dunia yang sangat respect dengan segala macam orang. Apalagi musik itu kita kerjanya dengan hati ya. Betul. Iya, dengan hati. Betul. Berarti kan perasaan kita tipis ya. Iya. Tipis dong. Betul. Iya. Berarti semuanya emang kita berdasarkan hati. Betul. Iya. Makanya jadi gue banyak juga yang akhirnya yang brengsek juga nih teman-teman gue nih. Tapi dengan hati ini, kan? Gue ngungkapin baru sekarang nih. Kebenaran yang ngajak ngobrol lu kan. Jadi kan kalau gue kenapa ada apa-apa, gue kan cuma paling enggak kita bisa sharing berdua. Oke. Ya kan? Iya, abis Kalau- ini ya kita Kalau sharing. abis ini kan lu bisa timpalin kan tuh. Kenapa? Apa sih? Seberapa? Apa sih Nel? Nih, yang gue pengen tahu juga nih Nel. Akhirnya lo mau nggak mau, lo tetap harus berjuang kan? Lo Betul. tetap harus bangkit kan gitu. Lo harus survive nih, apalagi lo udah berkeluarga sekarang kan. Yes. Anak lo berapa? Nel? Gue belum ada anak. Lo Gue belum anak. ada dititipkan 2 ponakan. Tadi ada 11. Anak lo tadi 11? Oh, itu dari bini yang kelima. Itu yang 11 tadi tuh. Oh, yang 11 kecil-kecil tuh. Oh, itu anak angkat. Angkat. Berarti diangkat-angkat. Diangkat-angkat. Iya, itu maksud gua lo bisa share lah. Maksudnya ke teman-teman gitu. Maksudnya untuk lo bangkit, lo survive lagi apa nih ya gitu. Dengan sekarang lo dengan kondisi lo sakit, ya kan?
Ya, Sebenarnya itu sih kan gini, butuh gue sudah effort yang lebih tuh men. betul. Tapi terus terang gini, bukan gue mau nyetop omongan soal sakit. Oke. Tapi buat gue sakit gue itu udah lewat. Oke. Jadi eh, itu bukan kendala gue sekarang. Iya. Karena itu bukan hal yang penting lagi buat gue karena gue sudah dikasih Tuhan nih, gue yang baru dengan kondisi seperti ini. Oke. Kalau gue masih menyesalkan apa Iya. yang sebelumnya, berarti gue belum Iya. bersyukur Lu gitu. udah berdamai lah sama itu ya. Sangat, Iya. sangat, Nah, sangat. untuk Dan survive-nya itu. untuk survive, terutama setelah pandemi, Iya. Oh itu pandemi itu parah ya. Ya. aduh gimana ya, Gimana ya? luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa bahwa pandemi itu ya gue nggak bisa ngeluh karena ini kita semua ngalamin kena efeknya. Semua Semuanya. gue nggak mau menspesialkan diri Iya. gue. Tapi Dalam itu segala lini lah semuanya tuh. tapi gini, lu bayangin gue main musik Hmm. berhubungan dengan orang banyak Hmm. kan dilarang. Hmm. Bini dia disenam berhubungan dengan orang banyak. Iya. Kagak boleh juga. Nggak boleh juga. Itu pukulan telak banget yang sampai akhirnya gue puyeng sendiri. Lu bayangin kita sebagai laki-laki tahulah Iya. susahnya membangun sebuah rumah tangga dari persiapan nikah, dari awal pernikahan. Gua baru nikah selang 2-3 bulan itu langsung Pandemi. itu PSBB, zaman dulu kan PSBB Iya, kan. PSBB. Itu udah diajar PSBB dan nggak boleh ngapa-ngapain. Itu luar biasa man. Sampai yang gue nggak tahu lagi gue mesti ngapain. Tapi gue sempat bikin single waktu itu di 2020 itu. Lagunya pun Sumarah. Sumarah itu kan berserah kan. Iya. Berserah diri, pasrah yang berserah itu. Akhirnya gue cuma bisa begitu. Jadi terus di 2024 itu gue sempat keluarin album. Cuman lagunya ada 5. Ada satu lagu baru, yang lagu lainnya ada lagu Sumarah yang di 2020. Terus lagu Evo yang gue bikin ulang aransemennya. Terus ada lagu Sayangku. Nah, itu gue keluarin karena bini gue yang minta. Oke. Udah itu lo berarti kangen dong sama perpanggungan gitu. Wah, Kan udah lama banget nih lo nggak ada di situ. Ya udah lama banget dan gue sangat kangen deh. Sangat kangen. Iyalah. Dengan dunia pertunjukan di panggung itu. Terlebih lagi membawakan lagu sendiri ya, karya sendiri. Karena itu lebih bikin ya beda aja. Iya, kepuasannya beda sih. Ya lu tau lah pasti. Iya, tahu. Apalagi dengan audiens, kita ngeliat audiens kayak gimana dengan lagu Betul, kita. Iya. apalagi mereka pulang dengan senyum gitu kan. Dengan cerita, ya kan? Betul. Iya. Lebih-lebih. Nah, selain kangen tadi gitu, lo lagi ngerjain apa sekarang? Lo ada project apa sekarang? Gue sih tetap nerusin mau rilis lagi. Oh, lo mau rilis lagi? Gue sudah lagu sih udah beberapa dan tapi kemungkinan gue keluarinnya per single. Insya Allah sih habis Lebaran ini gue mau keluarin single. Bocorannya dong, apa? Singlenya apa? Yang lo akan mau keluarin nih? Itu lagu ya kalau yang di abis Lebaran ini mungkin lebih ke ngerok lagi. Lagu lebih baru ngerok. atau recycle? Lagu baru. Cuman nggak tahu ini menarik apa enggak. Cuman gue di situ bikin solonya panjang aja. Bukan lagu instrumental tapi gue solonya sampai 1 menitan. Iya, berarti lo udah berkarya aja gitu. Gue berkarya aja. Iya. Mau orang suka atau nggak suka, ya lo berkarya aja. Dari dulu sebenarnya kayak gitu sih. Iya. Emang seharusnya kayak gitu kan kita kan? Iya, harusnya kayak gitu kan. Harusnya kayak Cuma kita kan dikasih pagar. Iya kan? Sama label kan dikasih pagar. Iya dong. Lo nggak bakalan bisa. Lo
nggak akan bisa explore apa yang di dalam lu men gitu. Tapi kan sekarang gue nggak pakai label kan, jadi lebih. Kayaknya gue tertarik ya yang seperti itu ya. Lu bikin apa? Ya gue ada proyekan lah, beberapa proyekan lah. Mau rilis juga? Iya, mau produksi dan mau rilis. Apa nih, band? Ada band, ada yang emang gua bikin emang buat ini aja, buat Banyak ya project lu ya? Banyak ya projectnya? ya project kamu lu juga nggak apa-apa kalau emang Enggak, gue sih mau minta aja mana project buat gue. Hai. Mudah-mudahan makin banyak project gua nih. Amin. Amin. Iya, semakin Iya. banyak project semakin dibagi-bagi kan semakin Oke, berkah, iya. ya kan? Kita potong-potong kue. Yoi, Iya. yoi. Pokoknya Jangan ini makan sendiri. Yang jelas gua seneng banget gua ketemu lagi sama lu dan Sama. lu masih tetap berkarya. Pokoknya lu sukses terus buat lu, sehat-sehat, semangat. Gua Amin. tunggu karya lu berikutnya gitu. Teman-teman, jangan lupa Adnil juga punya YouTube. Terus follow juga IG-nya Adnil. Nanti gua kasih di bawah nih. Yes. Ya. Channelnya Adnil sama IG-nya. Oke? Yes. Oke, Nil. Gua thank you banget ya. Gue mau nanya tuh. Apa? Mau nanya dulu, lu kenapa nggak masuk Bastion? Kenapa? Kenapa lu nggak jadi gitaris Bastion? Gua. Karena kan waktu itu gua lagi bikin itu, Ungu. Ungu. Iya. Lu lebih sayang sama Ungu. Iyalah waktu itu kan emang gua lagi Sayang banget. itu. Lu pertanyaan lu Oke. thank you Nil. Bye teman-teman. Hai. Thank you ya. Jangan lupa like, subscribe dan loncengnya di atas tuh. Komen yang banyak. Komen yang banyak. Nih Adnil dari Bass Jam. Terus dia ada Evo. Evo, Ada ada Solo. Sekarang dia solo nih. Terus sama additional player.